Hai, salam jumpa. Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Mari kita kenali dan menjadikan motivasi belajar sebagai salah satu senjata untuk meraih nilai atau hasil yang optimal. Pembahasan kita akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa itu motivasi belajar? Mengapa penting kita kenali? Mengapa bisa menurun? Tapi juga bagaimana cara meningkatkannya. Kita buka bahasan kita dengan satu quote dari Maudy Ayunda. Dengan belajar atau dengan berpendidikan, kita diberi alat untuk membantu orang lain. Dan dengan membantu orang lain, kita membawa dampak bagi sesama. Itulah arti hidup, bukan? Jadi, yuk kita semangat untuk upgrade diri dalam hal belajar. Kita kenali dulu apa itu motivasi belajar. Dan kebetulan kali ini, saya akan lebih konsentrasi kepada motivasi intrinsik. Sebab motivasi ada 2 macam, eksternal atau internal. Internal disebut juga intrinsik. Jadi kita pada diri kita sendiri. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bila kita kaitkan dengan bahasan kita kali ini, yaitu mengenai belajar, maka motivasi belajar itu sendiri artinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan kegiatan belajar agar dapat mencapai tujuan belajar yang dikehendaki. Motivasi belajar sangat penting untuk hadir di dalam diri sendiri. Kenapa demikian? Sebab motivasi itu dapat meningkatkan semangat kita untuk belajar. Contoh, motivasi yang timbul adalah ingin mendapatkan nilai yang lebih baik daripada hari kemarin. Nah, pasti terpacu, baik hati, pikiran, maupun fokus kita akan terbentuk. Sehingga motivasi itu mendorong kita untuk beraktivitas. Kita mau untuk beranjak dari tempat kita tidur atau istirahat, meninggalkan gadget dan sebagainya, untuk mengarahkan perilaku kita pada belajar. Buka laptop, buka buku catatan, buka buku paket, mencatat, penjelasan, dan lain sebagainya. Dengan otomatis, perilaku kita juga akan terseleksi. Misal, ketika kita belajar, ada teman yang telepon dan ternyata ngajak ngobrol, maka kita bisa mengatakan, maaf ya, kita sambung lain waktu karena saya sedang dalam belajar. Atau tiba-tiba ada ting, notif challenge dari teman untuk bermain bersama, mabar gitu ya. Nah, tetapi karena sudah termotivasi untuk di kali ini, waktu ini aku ingin belajar, maka dengan sendirinya kita akan menjawab bahwa maaf lagi belajar, 1 jam lagi ya kita main. Nah, dengan demikian proses kita belajar, karena kita sudah menentukan dari awal aku mau belajar selama 2 jam, mungkin itu bisa berlangsung dengan baik, selesai. Atau jika kita tidak dengan durasi waktu, mungkin target kita aku mau belajar 3 halaman, aku mau menyelesaikan PR, aku mau menguasai 1 bab. Nah, itu semua akan terjamin berlangsung dengan baik bila motivasi hadir dalam diri kita. Memang disadari motivasi kita bisa naik turun. Kenapa demikian? Mari kita cermati. Kemungkinan adalah belum memiliki impian atau cita-cita yang jelas. Bila memang sahabat atau talenta muda mengalami hal ini, maka mungkin di breakdown, tidak cita-cita atau impian, tapi di breakdown pada tujuan belajar kali ini. Sorry tadi yang saya katakan, kali ini aku ingin belajar 3 halaman, 2 halaman. Ingin belajar atau mengerjakan soal latihan akuntansi 10 soal. Mau mengerjakan latihan fisika 5 soal. Diperjelas, di breakdown kecil-kecil jika memang impian atau cita-cita kita belum jelas. Kemudian mungkin ada masalah di lingkungan pekerjaan, dalam artian teman, keluarga, ataupun guru. Bertengkar dengan teman, orang tua yang sedang tidak harmonis, atau sedang tidak cocok dengan kita karena selisih pendapat,
Ataupun ketika guru mengajarkan kepada kita, tidak cocok gaya belajar kita dengan gaya mengajar beliau. Jadi agak turun motivasinya. Atau juga kurangnya pemberian motivasi dari lingkungan. Kita berharap kita mendapatkan pujian ketika kita menyelesaikan tugas kita. Ternyata kita nggak dapat. Jadi agak turun juga. Dan kemungkinan kita kurang bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan adanya berbagai macam aplikasi media sosial, ataupun juga game online, dan kita kurang bijak memanfaatkannya dengan waktu, maka motivasi belajar kita bisa turun. Maka satu quote kembali dari Maudy Ayunda yang saya ingin kutip di kali ini. Jangan ragu untuk mengetuk pintu lain bila satu pintu tertutup untukmu. Artinya, ketika kita mengharapkan pujian dari orang lain, ternyata nggak dapat, ya nggak apa-apa, ketuk pintu yang lain. Pintu yang mana? Pintu diri sendiri. Kok bisa? Ya, karena ada satu tips untuk meningkatkan motivasi belajar diri sendiri, yaitu di poin yang keempat, beri pujian pada diri sendiri. Kita tidak boleh ragu dalam memberikan pujian pada diri sendiri. Kita jangan terlalu keras hanya mampu menuntut dan menuntut diri. Kita harus mampu mencintai diri, maka beri pujian pada diri sendiri. Begitu ya. Saya kembali, lakukan hal ini jika motivasi belajar kita menurun. Perjelas impian atau cita-cita, atau apa tidak breakdown tujuan belajar kali ini apa. Yang kedua, buat timeline, buat agenda belajar, dan tepati. Kemudian kenali gaya belajar dan optimalkan. Ketika visual, maka gunakan video, gunakan gambar. Auditori, gunakan podcast, gunakan rekaman suara sendiri, presentasi di depan teman atau di depan cermin, atau berzoom sendiri, is okay. Berikan pujian untuk diri sendiri, tadi sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Sebab dengan istirahat yang cukup, daya konsentrasi bisa naik, motivasi belajar juga bisa naik. Oh, ternyata sudah sampai pada tampilan saya yang terakhir. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu belajar bersama saya untuk mengenali dan meningkatkan motivasi belajar. Semoga bermanfaat, dan jika ada keraguan, silakan kontak saya via email atau komentar pada kolom video ini. Sampai jumpa.